Oke, materi kali ini adalah tentang persamaan diferensial. Jadi, persamaan ini digunakan untuk pemodelan suatu sistem yang melibatkan perubahan nilai dalam waktu tertentu. Jadi, contohnya misalnya kita punya grafik temperatur yang dapat berubah sesuai dengan temperatur surroundingnya dalam satuan waktu. Nah, kalau kita gunakan hukum Newton, maka rate cooling temperatur dalam waktu adalah d theta dibagi dt, dan temperatur difference-nya adalah theta dikurangi theta s, di mana theta adalah temperatur dan theta s adalah temperatur surrounding. Sehingga jika kita substitusi ke persamaan akan jadi seperti ini, di mana nilai k ini adalah positive constant. Nah, general solution dari persamaan diferensial, misalnya y sama dengan ae pangkat 2x, di mana a adalah arbitrary constant. Nah, jika kita turunkan satu kali nilai y akan menjadi dy per dx-nya adalah 2y. Dan contoh lain misalnya nilai y sama dengan a cos 3x plus b sin 3x, jika diturunkan akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita turunkan lagi akan jadi seperti ini. Kita bandingkan dengan persamaan sebelumnya, maka turunan kedua dari y adalah minus 9y. Contoh lainnya, misalnya di persamaan y sama dengan a cos h 2x ditambah b sin h 2x. Jika kita turunkan satu kali, maka akan dapat hasil seperti berikut. Nah, jika diturunkan lagi, hasilnya adalah seperti ini. Dan kalau kita bandingkan persamaannya dengan persamaan sebelumnya, maka turunan kedua dari y itu adalah 4y. Nah, contoh lain, misalnya kita punya persamaan berikut. Nah, untuk menentukan nilai y, maka kita integralkan satu kali, sehingga dapat persamaan berikut. Nah, kemudian persamaan ini kita integralkan lagi, sehingga menjadi seperti ini. Contoh lainnya, persamaan berikut, nilai y saat x sama dengan 1 adalah 4, maka kita integralkan dulu yang ini, sehingga didapat y sama dengan x pangkat 3 plus c, di mana c ini adalah arbitrary constant. Nah, jika nilai x sama dengan 1 itu nilai y-nya adalah 4, maka c ini nilainya adalah 3. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, untuk classifying differential equation itu ada 3. Yang pertama, ordinary differential equation atau ODE. Ini merupakan hubungan dari fungsi single variable dan turunannya. Kemudian ada order, ini adalah tingkatan tertinggi dari suatu persamaan derivatif. Kemudian ada linear, ini adalah nilai yang tergantung dari variabel dan turunannya yang terjadi hanya satu kali dan tidak ada perkalian lainnya yang tergantung dari variabel derivatifnya. Contoh persamaan ini merupakan persamaan orde kedua dan linear. Nah, yang ini juga merupakan persamaan orde kedua namun tidak linear karena sisi kanannya merupakan fungsi pangkat 3. Dan yang terakhir ini adalah linear dan merupakan sistem orde pertama. Nah, tugasnya ini kita punya rangkaian seri R dan L. Nah, didapat nilai VR adalah seperti berikut dan nilai VL adalah seperti berikut. Nah, dengan gunain persamaan KVL, nah tuliskan persamaan diferensial untuk mencari arus dan tuliskan juga state initial kondisinya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan orde pertama. Ya, penyelesaiannya adalah dengan separation variable, dengan exact dan integrating factor. Nah, pertama kita akan coba menyelesaikan menggunakan separating variable pada ODE. Ya, jadi consider persamaan dari ini, di mana bagian ini merupakan fungsi. Ya, contohnya seperti berikut. Jadi misalnya kita mau menulis ulang persamaan berikut ke bentuk fx dan dikali gy, maka dapat kita pisahkan variabel berikut seperti ini. Nah, sehingga x kuadrat adalah fungsi fx dan 1 per y kuadrat adalah fungsi gy. Dan persamaan berikut dapat tuliskan seperti ini. Cara penyelesaian separated variable dari persamaan berikut, kita perlu memindahkan fungsi gy ke kiri dan dx dipindahkan ke kanan. Kemudian masing-masing sisi kita integralkan. Nah, contoh persamaan berikut, kita tentukan mana fx dan gy-nya dulu, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri dan
kanan ya, nilai Y dan dx-nya. Kemudian kita integralkan kedua sisi sehingga hasil akhirnya adalah seperti berikut. Contoh lainnya dengan menggunakan persamaan cos dan sinus. Ya, kita selesaikan dengan cara yang sama seperti berikut ini. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan setengah cos minus 1 dikali min C dikurang 2 sin X. Nah, tugasnya selesaikan persamaan berikut ini. Nah, materi selanjutnya adalah penyelesaian menggunakan exact equation. Misalnya kita punya persamaan berikut. Jika kita integralkan langsung akan menghasilkan persamaan berikut. Nah, jika kita turunkan dari fungsi y x, maka nilainya adalah sebagai berikut. Nah, jika persamaan ini kita integralkan secara langsung, maka nilai y adalah seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk dari exact equation. Ya. Perlu dicatat bahwa persamaan exact ini dapat diselesaikan dengan cara berikut. Contohnya, sebagai contoh persamaan ini, ya, bagian ini merupakan indefinite solution di mana y1 cos x sama dengan c, dan jika diturunkan akan menghasilkan nilai 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara berikut. Nah, contoh pengerjaannya adalah seperti ini. Oke, tugasnya selesaikan persamaan berikut menggunakan exact equation. Oke, lanjut ke integrating factor ya. Jika kita lihat persamaan ini kan bukan bentuk dari exact equation, sehingga kita perlu mengalihkan dengan x pada kedua sisi, sehingga persamaannya menjadi exact equation seperti ini. Dengan cara penyelesaian exact equation, maka didapat nilai y sebagai berikut. Oke, bentuk standar dari linear diferensial adalah seperti ini, di mana integrating faktornya adalah seperti berikut. Nah, contoh persamaan ini, ya, penyelesaiannya pertama kedua sisinya dibagi dengan x, sehingga persamaan jadi begini. Kemudian independent variabelnya menjadi seperti ini, dan integrating faktornya adalah seperti berikut. Nah, contoh persamaan dari L dan L dalam rangkaian seri sebagai berikut ini. Maka integrating faktornya adalah ini, dan jika persamaannya kita kalikan dengan integrating faktor, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan bagian kirinya, didapat seperti ini, dan kedua sisinya kita integralkan sehingga persamaan akhir untuk mendapatkan nilai I adalah seperti berikut ini. Contoh, misalnya kita punya rangkaian R dan C dengan input single frekuensi dengan nilai R adalah 1 kilo ohm dan kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad. Nah, rangkaian ini dirancang sebagai low pass filter ya. Jadi nilai high cut frekuensi itu ditentukan dari frekuensi magnitud tegangan yang melewati kapasitor dengan magnitud input adalah 1/2. Nah, masalahnya kita diminta untuk menentukan steady state solution dari persamaan berikut. Kemudian tentukan magnitud tegangan yang melewati kapasitor dan juga melewati resistor.
Kemudian kita juga diminta menghitung tegangan yang melewati kapasitor, kemudian kita juga menghitung tegangan yang melewati resistor yang merupakan respons dari frekuensi single dan angular frekuensi omega dari magnitude VI. Kemudian tentukan rasio dari tegangan kapasitor dibagi dengan tegangan input dengan nilai omega seperti tabel berikut ini. Ya. Selanjutnya dijelaskan kenapa hasil dari tabel menunjukkan bahwa rangkaian tersebut bekerja seperti high cut filter atau low pass filter, dan tentukan nilai dari high cut frekuensinya dari FHC sama dengan omega HC dibagi 2pi dengan nilai rasio VC dibagi VI itu adalah 1/2. Nah, solusi penyelesaiannya untuk menentukan steady state dari persamaan ini, kita perlu menentukan nilai VR sama dengan R dikali dQ per dt dan nilai VC sama dengan Q per C. Nah, kita tahu nilai Q ini dapat dicari dengan persamaan berikut, sehingga nilai turunan Q ini adalah seperti ini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga nilai Q menjadi seperti berikut. Dari sini kita substitusikan ke persamaan VR menjadi seperti ini dan nilai VC menjadi seperti ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan tegangan yang melewati resistor dan kapasitor. Nah, selain itu, nilai tegangan yang melewati kapasitor dan resistor dapat ditentukan dengan persamaan impedansi seperti berikut ini. Sehingga saat resistor 1 kilo ohm dan kapasitor 1 mikrofarad, maka tegangan yang melewati kapasitor adalah sebagai berikut. Dan nilai VC dibagi VI adalah seperti ini. Dan ketika nilai omega diubah sesuai dengan tabel, maka nilai masing-masingnya adalah seperti berikut ini. Dari tabel ditemukan bahwa nilai frekuensi cutoff-nya hampir bernilai 1 ya. Kemudian untuk nilai omega yang besar didapat rasio VC dibagi VI mendekati 0. Sehingga saat rasio magnitudo tegangan adalah 1/2, ini akan bernilai 10⁻⁶. Nah, high cut frekuensi dapat dicari saat omega bernilai 1000 dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita beralih ke persamaan diferensial order 2. Solusi persamaan terdapat 2 stage. Stage pertama adalah mencari complementary function dan stage kedua adalah mencari particular integral. Nah, jadi general solution-nya adalah gabungan dari stage 1 dan stage 2. Nah, misalnya general equation adalah seperti berikut. Dengan nilai A, B, dan C adalah konstan. Nah, saat fx sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan complementary function. Ya, persamaan ini digunakan untuk menentukan nilai YFC. Nah, menentukan nilai complementary function jika nilai Y1x dan Y2x merupakan solusi dari persamaan linear, maka homogeneous second ordernya adalah YCF sama dengan AY1x plus BY2x. Contohnya misalnya nilai Y1 adalah E pangkat 4x dan Y2 adalah E pangkat 2x untuk memenuhi persamaan berikut. Maka jika kita cari nilai Y1 sama dengan E pangkat 4x, turunan pertamanya adalah seperti berikut.
dan turunan keduanya adalah seperti berikut. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, hasilnya adalah 0. Ya, jadi nilai Y1 sama dengan E pangkat X ini memenuhi persamaan. Begitu juga dengan nilai Y2. Jika kita kerjakan dengan hasil yang sama seperti ini, maka nilai Y2 juga akan memenuhi persamaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa general solusinya adalah YCFX sama dengan AE pangkat 4X ditambah BE pangkat 2X. Nah, sebagai catatan, persamaan diferensial order kedua seperti berikut ini mempunyai auxiliary equation seperti berikut ini. Ya, contohnya persamaan ini, auxiliary equation-nya adalah sebagai berikut. Kemudian dia mempunyai complementary function dari fungsi auxiliary equation. Ya, jadi YCFX sama dengan AE pangkat K1X ditambah BE pangkat K2X saat nilai B kuadrat besar dari nilai 4AC sehingga mempunyai akar real yang berbeda. Dan saat B kuadrat sama dengan 4AC, maka nilai auxiliary equation-nya menjadi sama. Ya, kemudian saat B kuadrat kecil dari 4AC, maka auxiliary equation menjadi complex number. Nah, jika auxiliary equation memiliki akar complex number alpha ditambah beta I atau alpha dikurang beta I, maka complementary function-nya akan menjadi seperti berikut ini. Contohnya persamaan ini. Nah, ini sebenarnya tanda ini dituliskan seperti ini bisa atau begini ya. Ini merupakan penulisan dari order kedua dari persamaan diferensial ya. Nah, persamaan tersebut memiliki auxiliary equation seperti berikut dengan akarnya adalah seperti berikut. Sehingga penyelesaiannya dapat diselesaikan seperti ini. Nah, jika auxiliary equation memiliki root yang sama, maka complementary function akan menjadi seperti ini. Contoh persamaan ini, jika kita ubah ke bentuk auxiliary equation, akan menjadi seperti ini. Nah, akar yang didapat ini adalah sama, ya ini 4. Sehingga solusinya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke particular integral. Nah, kalau kita tahu general equation-nya adalah seperti ini. Jadi particular integral ini adalah sebuah fungsi YPX jika disubstitusikan ke persamaan di sebelah kiri akan mendapatkan hasil dari persamaan di sebelah kanan. Contohnya persamaan ini merupakan particular integral dari persamaan ini misalnya ya. Maka pertama kita turunkan nilai Y minus 1/4 E pangkat 2X menjadi seperti ini. Dan kemudian kita turunkan lagi, ini akan menjadi seperti ini. Dan jika kita substitusikan ke persamaan, akan menghasilkan nilai yang sama dengan sebelumnya. Sehingga nilai Y sama dengan minus 1/4 E pangkat 2X adalah particular integral. Nah, untuk menentukan particular integral, dapat dicari dengan trial solusi seperti berikut ini. Contohnya dengan menggunakan trial solusi dari Y sama dengan alpha E pangkat minus X untuk menentukan persamaan berikut. Maka kita perlu substitusikan nilai Y sama dengan alpha E pangkat minus X ke persamaan dan menurunkannya terlebih dahulu seperti berikut ini. Nah, setelah disubstitusi ke persamaan, didapat nilai alfa adalah minus 3/2 E pangkat minus X. Sehingga didapat nilai YPX adalah minus 3/2 E pangkat minus X. Contoh lainnya, jika persamaan ini
kita gunakan cara yang sama dengan yang tadi. Misalnya kita asumsikan nilai y(x) sama dengan alfa x dan kita tentukan nilai alfanya, maka didapat turunan pertama adalah alfa dan turunan keduanya adalah 0. Nah, jika kita masukkan ke persamaan, ini tidak bisa memenuhi persamaan. Sehingga kita tidak bisa selesaikan dengan cara sebelumnya. Nah, untuk itu kita bisa gunakan persamaan berikut ini untuk menyelesaikannya dengan nilai alfa dan beta adalah konstan. Kalau kita cari turunannya dan nilai alfa menjadi 1/8 dan beta menjadi 3/32, maka nilai ypx adalah 1/8x ditambah 3/32. Nah, tugasnya adalah tentukan partikular integral dari persamaan berikut ini ya. Oke, selanjutnya kita mau menentukan general solution dari inhomogeneous ODE. Nah, contohnya persamaan berikut. Nah, jika kita menggunakan complementary function, didapat nilai persamaan YCF adalah seperti berikut ini. Nah, maka partikular integral dapat dicari dengan trying solusi dari persamaan berikut ini. Nah, selanjutnya persamaan trying solution tersebut kita turunkan 2 kali, seperti ini. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan akan jadi seperti ini. Nah, kita compare konstannya, didapat persamaan berikut. Kemudian kita compare juga x-nya, didapat persamaan ini. Dan juga x kuadratnya kita compare, didapat persamaan ini. Sehingga nilai A adalah minus 3/10, B adalah 9/50, dan C adalah minus 57/100. Dan general solusinya adalah seperti berikut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa persamaan ini dapat dicari dengan menjumlahkan nilai hasil dari partikular integral dan complementary function. Dan penyelesaian persamaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan trial partikular integral sebanyak x kali tergantung jumlah ordernya. Tugas selanjutnya adalah tentukan general solution untuk I dari rangkaian berikut ini. Oke, saya kira ini saja untuk persamaan diferensial dan aplikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.